Jumpa lagi dengan gue Tentara Surga. Kita akan cari tahu muasal GBI atau Gereja Bethel Indonesia yang ada di Indonesia. Pada tahun 1921, Pendeta W.H. Filler dari Bethel Pentakosta Temple di Seattle, Washington, mengutus dua orang misionarisnya, yaitu Reverend Clairevant dan Crosby, bangsa Amerika keturunan Belanda, dengan Rev. J. Thyssen dan F. G. Van Gessel. Mereka merupakan pionir dari gerakan Pentakosta di Indonesia. Mula-mula mereka memberitakan Injil di Bali, tetapi dengan pimpinan Tuhan mereka pindah ke Cepu, Jawa Tengah. Di sini mereka bertemu dengan F. G. Van Gessel, seorang Kristen Injili yang bekerja pada Batavia Petroleum Maatschappij, perusahaan minyak Belanda. Rusik mengambil kedudukannya di Cepu, tetapi Van Claveren Lawang, Jawa Timur. Van Gessel tahun sebelumnya telah bertobat dan menerima hidup baru dalam kebaktian Free Evangelista Tiepun yang dipimpin oleh D.S.C.H. Hukendik, ayah dari Karel Hukendik. Crosby mengadakan kebaktian bersama dengan Van Gessel. Di bulan Januari 1923, Nyonya Van Gessel sebagai wanita yang pertama di Indonesia menerima baptisan Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Suaminya F. G. Van Gessel juga menerima baptisan Roh Kudus. Beberapa bulan kemudian, jemaat Cepu yang kecil itu pada 30 Maret 1923 telah mengadakan baptisan air yang pertama. Crosby mengundang J. Thyssen dan Winnie Van Loon dari Bandung untuk turut hadir dalam pelayanan baptisan air yang pertama kali ini. Pada hari Jumat Agung itu, 15 jiwa baru telah dibaptiskan. Dan kebaktian-kebaktian yang diadakan bersama itu, 10 anggota lagi menerima baptisan Roh Kudus. Tuhan bekerja dengan heran dan menyembuhkan banyak orang sakit secara mujizat. Karunia-karunia Roh Kudus dinyatakan dengan ajaib di tengah-tengah jemaat itu. Dan inilah permulaan dari gerakan Pentakosta di negara Indonesia. Kemudian Crosby pindah ke Surabaya dan Van Gessel, pegawai tinggi BPM itu, telah menjadi evangelis dan meneruskan memimpin jemaat Cepu. Pada bulan April 1926 berpindah lagi ke Crosby dan Van Claveren ke Batavia, Jakarta. Van Gessel merasa panggilan Tuhan untuk memimpin jemaat Tuhan di Surabaya, maka ia meletakkan jabatannya sebagai pegawai tinggi di BPM dan pindah ke Surabaya. Jemaat yang dipimpin Van Gessel itu bertumbuh dan berkembang dengan pesat di tengah-tengah segala angin ribut perlawanan. Sementara itu, banyak cabang-cabang jemaat telah dibuka di berbagai area, sehingga mendapat pengakuan pemerintah Hindia Belanda dengan nama Devin Starker in Indonesia, sekarang Gereja Pentakosta di Indonesia. Pada tahun 1932, Tuhan memberkati jemaatnya di Surabaya dengan sebuah gedung gereja dengan kapasitas 1000 tempat duduk atau gereja yang terbesar di Surabaya pada waktu itu. Van Gessel mulai meluaskan pelajaran Alkitab yang disebut studi tabernakel tahun 1935. Sementara itu, Bethel Pentakosta Temple di Seattle, Washington dalam tahun 1937 itu mengutus beberapa misionari lagi. Satu di antaranya yaitu W.W. Patterson membuka sekolah Alkitab di Surabaya atau NIBI, Netherlands India Bible Institute. Sementara Perang Dunia Kedua, misionari-misionari itu membuka sekolah Alkitab di berbagai tempat. Sesudah pecah perang, maka pimpinan gereja harus diserahkan kepada orang Indonesia. H.N. Rungkat terpilih sebagai ketua gereja Pentakosta di Indonesia untuk menggantikan F. G. Van Gessel. Roh nasionalisme yang masih berkobar-kobar pada waktu itu juga meliputi suasana kebaktian dalam gereja-gereja Pentakosta. Hal mana menyadari Van Gessel bahwa ia tidak bisa lagi bertindak sebagai pemimpin. Antara pendeta-pendeta yang tidak merasa puas dengan keadaan rohani gereja Pentakosta di kala itu
adalah Pendeta H.L. Senduk. Keberatan juga diajukan terhadap kekuatan otoriter dalam pengurus pusat gereja tersebut. Ketidakpuasaan ini mengakibatkan sekelompok pendeta yang terdiri dari 22 orang memisahkan diri dari organisasi gereja Pentakosta. Dan pada tanggal 21 Januari 1952 di kota Surabaya membentuk suatu organisasi gereja baru yang bernama Gereja Bethel Injil Sepenuh atau GBIS. Van Gesel dipilih menjadi pemimpin rohani dan H.L. Senduk ditunjuk menjadi pemimpin organisasi atau ketua badan penghubung. H.L. Senduk adalah pendeta dari jemaatnya di Jakarta, sedangkan Van Gesel memimpin jemaatnya di dua kota yang terpenting di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya. Pada tahun 1954, Van Gesel meninggalkan Indonesia dan pindah ke Irian Jaya, waktu itu di bawah pemerintahan Belanda. Jemaat yang di Surabaya diserahkan kepada anak mantunya pendeta C.Eto Thijs di Hollandia, sekarang Jayapura. Van Gesel membentuk suatu organisasi baru yang bernama Bethel Pinksterkerk, sekarang Bethel Pentakosta. Pada tahun 1957, Van Gesel meninggal dunia. Akhir pelayanan diteruskan oleh anaknya C.Eto Thijs sebagai pemimpin jemaat Bethel Pinksterkerk. Sesudah Irian Jaya diserahkan kembali kepada pemerintahan Indonesia, maka pada tahun 1962 semua warga negara kerajaan Belanda harus kembali ke Nederland. Jemaat berbahasa Belanda di Hollandia ditutup, tetapi jemaat-jemaat berbahasa Indonesia berjalan terus di bawah pimpinan pendeta-pendeta Indonesia. Roda sejarah berputar terus dan GBIS di bawah pimpinan H.L. Senduk berkembang dengan pesat, tetapi GBIS ini merupakan satu proses untuk melahirkan satu gereja yang lebih dinamis. Bermacam-macam kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi H.L. Senduk. Puncak krisisnya adalah pada tahun 1968 sampai 69, di mana oleh suatu keputusan Menteri Agama mereka menghadapi jalan buntu yang mati total. Gereja menghadapi kehancuran atau harus ikut arus, yaitu melawan hati nurani sendiri dan melawan firman Tuhan. Dengan pergumulan doa dan puasa, maka Tuhan telah membuka jalan dengan ajaib, sehingga pada 6 Oktober 1970 di kota Sukabumi, Jawa Barat, H.L. Senduk dan rekan-rekannya dapat membentuk suatu gereja atau organisasi gereja baru yang bernama Gereja Bethel Indonesia GBI, yang pada tahun 1972 telah diakui oleh pemerintah dengan sah sebagai suatu Kerkgenootschap yang berhak hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Mulai dengan hanya kurang dari 20 jemaat, tetapi saat ini jumlah jemaat GBI mencapai 4.500-an yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dan luar negeri, sedangkan jumlah pejabat sebanyak kurang lebih dari 15.000 orang. Tuhan Yesus, Kepala Gereja GBI, akan terus memimpin dan mengembangkan gerejanya sesuai dengan rencananya untuk bangsa Indonesia. Sumber dari BPH GBI.